Ya, kita silakan ya itu. Tiga punten biasa. Pulang pengen lapor masalah tanah kan. Yang tua dari Bapak Sofi. Enggak kebenaran, enggak keras masalahnya. Dengan masalah tanah ku prangsa ku urus-urus ku suwe pisan sampai tahunan ku tekan ngendi prosesnya. Jadi keder-kedere kita ku ana pikiran apa nekat bae konon marak mana ning PLTU dewekan yang ngerasa hak kita je Kang. Apa kita kudu mlaku ning kantor bupati berteriak iki kita ku kecolong tanah wong tua kita ku. Bukan perlu kita berapa apa wis bismillah. Yung anak Gusti Allah je. Arep ngadep Pak Jokowi mbu apa ngelo. Yung wis lawas pisan kita ku ngerasain kak. Ki keadilan ku ana beli sih sebenarnya ku kan kita mewakil Bapak Soim ku asli warga Indonesia, Desa Kancikulon, jelas KTP ana. Prangsa ku teriak kanan melalui hukum sampai belah prosesnya ku sampai sekian dibuktinya bukan. Tuan Ya bagi Pak Sadi sebagai sira kang nerima kuasa sing Pak Soim ya. Ente sebagai anaknya perkembangan kang di jalanan ning Pak Sadi berdasarkan surat kuasa dijalani sing awit pertama laporan ning Polres tahun 2014 bulan Mei dilapor nang ning Polres wis manggil terus sing Polres wis diketahui bahwa bener tanah sampean tanah Pak Soim dan kawan-kawanku bener dimanipulasi atau digawe data palsu ning Kubukan Cikulon digawe kan suratnya dudu ning balai desa digawe ning kantor PTC ning kana nah sawise weru TKP ning kota polisi kan muni pengen dilimpah ning Polres kota tapi kenyataannya sampai wayamene iki wis 6 tahun angger dia real Mas Adi iso sebagai seorang wong kang ngurus apa kita kudu nakon di mana nih Polres masa beli mudu-mudu laporan ke mudun Kang ya ada secara prosedur sih karena istilah itu laporan Pak Sadi mana aku atas nama wong kang sanga termasuk Pak Soim, termasuk Pak Kartina, termasuk Pak Erwin, termasuk Pak Marwa itu semuanya yang 9 itu memang sudah menguasakan ke Pak Sadi. Nah kalaupun sekarang sudah 6 tahun ngerasa mentok, ngerasa beli sabar arep demo ning PLTU, arep demo ning Polres Pak Sadi sih yang dampingi Pak Sadi sebagai istilah itu orang yang menerima kuasa tapi kan Pak Sadi bertindak untuk semaunya Pak Sadi karena Pak Sadi orang penerima kuasa adanya pada yang memberi kuasa itu utamanya jadi ini sih utuh dari perwakilan dari Pak Soim ya Pak Sadi menerima protesnya Pak Soim melalui Utoki ya Pak Sadi ya bukan tidak marah artinya menerima tapi yang jelas sampai sekarang belum ada kepastian hukum tuh bukan Pak Sadi diem laporan tuh di Polres Sumber sudah masuk ke Polres Kota, bahkan ke Polda, bahkan ke KSP, ke Kepala Staf Presiden sudah. Jawabannya ya itu tadi artinya kewenangan ada di penegak hukum. Nah penegak hukum keberpihakan ke penegak hukum sampai sekarang Pak Sadi istilah itu belum ada istilahnya itu kepastian hukum sehingga Pak Sadi juga berusaha untuk istilah itu membuat statement ke media sosial. Nah sekarang kalau sudah istilah itu sampean nggak sabar, kemudian mau istilah itu melakukan gerakan moral, nah enggak. Yang jelas bukan pasal yang merintahkan, tapi kemauan masyarakat sendiri nih. Yang mesti langkah solusi ditempuh jalur hukum, wis. Nyatanya kan langkah tindakan nih. Kalau kayak Bapak Marwa baik yang pada baik nakoni baik kunku. Pada baik kita ke masa ade kita pun nakon yang perlu sih nakon kayak konon ku kamu semene lawase kurang zamannya dari itu tuh beliau beli band gitu Ya dulu menurut Pak Marwa dewek hari muni Pas Adi kan oleh kuasa sih 2014 di bulan April ki hari ini memang haknya Pak Marwa wong tua ya kan lagi diusahakan Pak Marwa lagi diusahakan jadi Pak Marwa nyala nang Pak Sadi 100% nya jangan menyalahkan diusahakan
Tapi mau sih untuk perwakilan Pak Soim, kalau tuh memang nanti sampai sekarang 6 tahun sampai Lebaran pemerintah masih diem saja, penegak hukum juga tidak berpihak rakyat, ya mangga hak rakyat. Mau demo mau apa nggak apa-apa, tapi bukan perintahnya Pak Sadi, bukan. Nah, kalau mempersalahkan Pak Sadi sebagai lembaga swadaya masyarakat, yang Pak Sadi dibayar beli jadi sampeanku. Tapi memperjuangkan bukan karena bayaran, utamanya memperjuangkan hak sampean. Jadi aja salah paham lu Pak Marwah. Pak Sadi tetap memperjuangkan, tapi sudah ke Polres sudah, ke Polda sudah, KSP ke staf presiden sudah. Tapi kalau masih masih diabaikan, pemerintah tidak berpihak ke rakyat, rakyat punya hak. Silakan, kalau Pak Sadi hanya mendampingi karena sebagai advokasi. Nah, itu soal bahwa Pak Sadi melakukan upaya hukum. Ada saksinya, ada perwakilan Pak Marwah di bawah, Pak Haji Sunarto. Pak Sadi pernah di BAP kan, Pak Marwah sendiri, Pak Kartina sendiri, semuanya sudah di BAP. Tapi yang lucunya nih di Polres Cirebon, Sumber, berkasnya sampean KPK dihilang nang Polres Cirebon, dipindah nang Polres Kota gitu. Tahun 2019 Agustus, padahal laporannya bisa diketahui TKP ini kantor PT CEP, bisa diketahui Singawi tahun 2014, bisa diketahui lamun malingnya bisa ngaku. Tempat kejadiannya ning kantor PT CEP. Kang dilakukan transaksi bisa diakui. Penegak hukum duduk kewenangannya Pak Sadi. Penegak hukum dua kewenangan, Pak Sadi maksa bisa. Nah, cuman penilaiannya sampean bahwa penegak hukum tidak keberpihakan kepada keadilan, beli membantu rakyat, itu hak sampean. Saya juga akan menyampaikan, memang ada proses penegakan hukum, laporan, pengaduan sampai 6 tahun belum peragat. Ya kayak diguguyun luar negeri kan masalah. Tapi Pak Sadi tidak bisa berupaya lebih dari itu. Hanya selalu memakai normatif, pakai prosedur. Terserah penegak hukum, tapi sekarang sudah nggak sabar. Sudah 6 tahun sampai nuntut yang Pak Sadi bahwa 6 tahun langkah hasilnya. Kader 6 tahun ya Pak Sadi beli membayarkan biaya, beli membayarkan bayaran, sampean ngunduh dewek. Tapi beli berarti Pak Sadi menyepelekan, tetap berjuang sampai di media sosial sudah saya share. Kalau sudah kondisinya seperti ini, saya akan kalau perlu juga pers untuk menyampaikan ke dipublikasikan. Jadi jangan serta-merta mempersalahkan Pak Sadi dan LSM Geger nih. Tetap begini Pak Sadi, bukan mempersoalkan menyalahkan LSM Geger atau pribadinya Pak Sadi yang memperjuangkan orang 9 ini. Saya sendiri secara pribadi dari ahli waris Bapak Emo Adma ini merasa sangat kecewa kepada penegak hukum utamanya. Persoalan dari tahun 2014 sampai tahun 2020, 6 tahun tidak kunjung selesai. Seperti apa selesainya? Seolah-olah persoalan dipetieskan. Kami sudah melapor ke Polresta Sumber, konon berkasnya dihilangkan oleh Mang Komar. Ke Polresta Kota Cirebon, saya sendiri DBAP oleh Kanit Reskrim ya, Kanit Reskrim, sampai ke Polda. Kami ke sana ke Polda, dari Polda turun ke daerah di sini di Kanci. Sampai saat sekarang tidak ada jawaban yang pasti. Ini hukum apa yang dipakai oleh pemerintah kita? Itu hukum apa? Saya yakin ini bukan pemerintah. Oknum-oknum hukum yang bermain dengan oknum-oknum PT CEP. Sudah jelas tanah ini dirampok. Tanah kami ini 19 orang dirampok oleh PT CEP. Tidak pernah dibayar kami ini. Tidak pernah dibayar seluruh sampai sekarang. Tapi kok tanah dikuasai, diselesaikan menjalur jalur hukum, seolah diam saja. Sepertinya berkas kami dipetieskan. Kalau begini Pak Sadi, ya kami punya inisiatif. Mungkin setelah Lebaran selesai, saya akan bicara dengan bicara masyarakat. Dalam arti masyarakat akan bicara. Ya kalau katakan demo mah terlalu kasar lah bahasa demo, mungkin dengan masyarakat bicara. Dan kalau itu masih tidak mempan, saya dan teman-teman yang 9 orang akan menghadap presiden saya
presiden kami Pak Jokowi. Ya kalau memang itu sih, Sebenarnya Pak Jokowi mendengar tidak gitu. KSP sudah turun, entah itu orangnya, entah itu tulisannya, kan berarti sudah datang ke kepresidenan. udah artinya secara prosedur Pak Sadi ini Pak Haji dengan istilah itu menggunakan lembaganya sudah secara prosedur nih menempuh upaya hukum atas kuasa dari orang 9. Pak Sadi sudah melakukan. Tapi kalaupun istilah itu penilaian masyarakat atau klien saya ini mengatakan bahwa penegakan hukum di negara kita itu terkesan abai atau lamban atau dipetik eskan, itu hak masyarakat untuk menilai. Buktinya Tapi seperti memang ini. faktanya kok bisa selama 6 tahun pengaduan masyarakat korbannya sebegitu banyak 9 orang sudah dilidik, indikasi dugaan pidananya sudah jelas. Berarti kok tidak dianggap oleh penegak hukum itu abai ataupun lalai ataupun dipeteskan. 6 tahun persoalan tidak pernah selesai. Apa karena kami orang nggak punya duit? Ya kalaupun itu persepsinya Pak Haji, artinya tuh hak masyarakat untuk menilai itu. Saya juga artinya tuh sependapat, secara pribadi sependapat bahwa penegakan hukum di negara kita ini khususnya di Polres Cirebon itu menangani kasus sebegitu jelas, nyata. Apa sih yang dibutuhkan untuk alat bukti? Bukti suratnya ada. Surat yang diduga palsunya. Yang membuat surat palsunya sudah ngaku. TKP-nya dibuatnya di mana sudah jelas di kantor PTZ. Tapi justru tidak ditindaklanjuti mulai dari 2014 sekarang 2020 6 tahun. Jadi punten Pak Haji, kalaupun sekarang kata Pak Haji sampai lebaran ternyata tidak ada istilahnya tuh endingnya atau tidak ada kepastian hukumnya, mangga mau ke presiden langsung untuk istilah tuh minta ke sana nanti dengan mekanisme peraturan prosedur yang untuk menemui cara gimana, ataupun kalaupun harus istilah tuh kita istilahnya tuh melakukan gerakan moral ke PLTU juga lebih dekat, karena PLTU ini Pak Saadi sudah berupaya status sertifikat yang diduga palsunya sudah diblokir Pak Haji, sudah diblokir, dan untuk membalik nama PTZ nggak bisa untuk balik nama itu. Artinya pemerintah ada keberpihakan menjadikan status quo sehingga tanah yang disengketakan ini statusnya masih diblokir oleh BPN, belum bisa dibalik nama. Tapi ya itu tadi, apa karena konspirasi kekuatan daripada istilah itu konspirasi kejahatan sehingga semuanya melindungi, yaitu tidak bisa berasumsi Pak Saadi sih. Sepertinya di kita ini begini, yang kuat, yang berkuasa kayak zaman jahiliyah, seolah mengabaikan hukum, mengabaikan Pancasila. Ya udah ini sih, gitu aja Pak Haji. Kan dalam sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana adilnya? Ya Tapi sekarang dalam sisi ini, dalam arti persoalan 6 tahun sudah kerana hukum sampai Polda, tidak ada endingnya. ya Pak Saidi udah menjawab. Polda sendiri yaitu menyampaikan bahwa tidak cukup bukti apabila ada istilah itu. Kalau bicara tidak cukup bukti, Pak Saidi udah ngomong yang dibutuhkan bukti oleh kepolisian. Dalam hal ini apa buktinya? Sudah disiapkan. Bukti kepemilikan daripada orang 9. Kitir asli itu sampai pada pegang kitir asli. Artinya mau istilah dari mana? Yang kitir asli tidak digubris sementara surat palsu bisa jadi sertifikat. Itu persoalan istilah itu bicara penegakan hukum. Pak Sadi juga istilah itu menyampaikan hal itu. Cuman pengen tahu aja keberpihakan daripada pemerintah dalam hal ini penegakan hukum. Artinya kalau bisa fair, ayolah komprotir, jumpa pers, adu data. Pak Sadi juga siap, cuman Pak Sadi tetap menempuh prosedur yang bersifat prosedural, tidak mengedepankan gerakan moral atau demonstrasi, kata Pak Haji juga, demo itu bahasanya kasar. Memang kita menjaga kondusivitas daerah, keamanan. Ya kalau terpaksa seperti ini, Ya, karena terpaksa menghargai orang lain tidak menghargai kita, yang boleh berubah. Artinya masyarakat yang bicara. Ya udah. Dan kami akan mencoba untuk datang ke Presiden Jokowi. Tolong Pak Jokowi, bantu kami dalam hal ini. Kami tertindas, kami dirampok oleh PT CEP. Ya udah kalau bodoh-bodoh kita rakyat cilik menghargai hukum sebenarnya. Dia mau menghargai kita. ya memang karena saya itu pemerintah terus terang aja semuanya juga yang namanya penyelenggara negara
pemerintah desa ya penyelenggara negara, polisi ya penyelenggara negara. Nah kita nih sudah menempuh prosedur, sudah menempuh prosedur. Tapi kata Pak Haji tadi, prosedur ditempuh dan upayanya Pak Sandi menempuh upaya hukum disaksikan bukan Pak Sandi sendiri kan. Dan memang penilaian Pak Haji tadi saya juga identik. Cuma saya nggak ekstrim menyatakan bahwa penegak hukum di kita itu goblok, enggak. Tapi kalau secara introspeksi diri dengan keadaan seperti itu harusnya sadar. Nah tapi kedatangan Bapak malam ini istilahnya tanpa istilahnya tuh ngasih tahu dulu kemudian datang mendesak Pak Sandi istilahnya tuh menanyakan sampai di mana. Ya kalau Pak Sandi sih setiap saat 6 tahun itu tidak diam. Pak Sandi 6 tahun itu nggak diam, selalu berjalan. Kenapa sampai berkas yang bilang tahu kemudian bisa dilimpahkan ke kotanya dari tahun 2014 baru dilimpahkan tahun 2019? Itu sebetulnya kayak dikatakan sama Pak Haji, itu akibat kelalaian daripada penegak hukum, dalam hal ini itu oknum kepolisian yang ada istilah itu indikasi untuk mengabaikan laporan kita, laporan kami. Jadi ini sih coba aja Pak Sandi sudah istilah itu berbicara di media sosial, baik lewat Facebook, YouTube, apa sudah sampaikan. Publik semuanya sudah tahu, biar publik nanti menilai. Tapi kalau sudah publik sudah tahu, di media sosial sudah istilah Pak Sandi nge-share, masih bleger, pemerintah masih diem, penegakan hukum masih rapuh, itu masa silakan. 9 kepala keluarga bersama keluarga besarnya untuk melakukan gerakan moral, itu hak sampean. Pak Sandi hanya mengadvokasi secara prosedur hukum. Tapi kalau prosedur hukum diabaikan, Demo ya, setuju beli, setuju. setuju. Demo. Ya, Demo masyarakat keranang kabeh. Perampokan tanah masyarakat Kanci. Lah punya demo ning kana presiden kan. Jagatnya kalau lagi kayak mungkin. Ya nanti pokoknya setelah lebaran kita lagi puasa, kita hargai puasa dulu. Tani kana bukan ning kantor bupati dan ning DPRD ning PLTU ning kono lah ngaplongoke pada dia kok ngomongnya kita sih cukup. Pokoknya apa? ya sudah. Kalaupun kita harus melakukan gerakan moral, harus melakukan demonstrasi. Pak Sandi ini lembaga LSM Geger Cirebon itu banyak mitra sesama ormas maupun sesama LSM. Nanti Pak Sandi akan berkoordinasi dengan rekan-rekan LSM dan ormas di Kabupaten Cirebon. Setuju. Untuk mendukung sampean. Jadi nanti istilah itu kalau memang ini Pak Sandi istilah itu sudah jelas berupaya semaksimal mungkin. Tapi Setuju ya, ormas turun kabeh ya. Iya. Setuju boleh ki? Setuju. Jaluk punten ya kan. Itu saking kita beli menghargai, terus pengapisan. Yang gak kulit bego sing ngapan kita ku. Ya Pak Mani sekin anak corona, anak apa sehingga mau pada nganggur kafe memang wajar. Tapi Pak Sandi duduk kurang hormat ke. Terus terang bae. Sebenarnya lamun arep tekan meneka, upaya buru dikit tuh wara. Jadi ajak keluarga aja kaget. Pegel, masa dia pegel. Ya tuh yung islaw sampai 6 tahun. Jam kabule. Sapa wonge kang beli artinya khawatir. 6 tahun sing awit tahun 14 sampai ke tahun 2020. 6 tahun. Sampai orang tua kita masih urip. Lagi harga 14.000 ya. Barang sekian terus mati. Sampai pesennya orang tua tuh, lamun oleh duit kak, bangun masjid kayak musola, anu orang tua, barang dia coba, masya Allah, wis penggeleng bilang, kita tuh artinya tuh percaya dengan sadiku, melu tulung lah beres kena kono. Mono jelas ini berkas, surat-surat anak, masa surat-surat biaran surat-surat abu. Ya mau kan Pak Sandi ngomong. Surat asli sawise sampean bener-bener anak surat asli ya. Berarti Pak Sandi kan kenapa surat asli beli gopres sementara surat yang nyata-nyata palsu rekayasa. Terus rekayasa itu harus diakui loh, harus diakui nih kang gawe ini kurusu kadinya harus diakui. Rekayasanya duitnya gede.